Pemirsa, vaksinasi massal yang digelar oleh pemerintah Kota Banjarmasin di Gedung Olahraga Hasanuddin memicu kerumunan. Ribuan warga antri dan mengabaikan protokol kesehatan. Antrian warga yang akan mengikuti vaksin massal di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin membludak sejak pagi tadi. Kerumunan warga yang ingin mendapatkan vaksin dosis kedua ini mengabaikan protokol kesehatan. Petugas yang berjaga sempat kewalahan mengatur banyaknya masyarakat yang memadati halaman gedung olahraga. Tingginya antusias warga mengikuti vaksin lantaran kosongnya stok di seluruh fasilitas layanan kesehatan di daerah ini. Hari ini memang vaksin yang kedua yang memang targetnya selama berapa hari untuk menghabiskan selama sejumlah 62.000. Jadi untuk pengamanan memang rencananya begitu, kalau saya lihat belum begitu matang, tapi kami udah nyarang ke Pak Wali Kota dan Dinas Kesehatan. Besok-besok kita akan melaksanakan di outdoor, di lapangan, dan kita suruh bangun tenda. Itu penyampaian Bapak Menteri. Pemerintah Kota Samarinda menargetkan 1.000 orang mendapat vaksin per hari dan berlangsung hingga 8 Agustus mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Timur, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, program vaksinasi nasional terus dikebut oleh pemerintah dan juga TNI Polri. Sebanyak 3.000 dosis vaksin Sinovac diberikan kepada buruh pabrik di kawasan Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal buruh di PT KHTEX, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Dalam vaksinasi massal ini sebanyak 3.000 dosis vaksin disuntikan kepada para buruh perusahaan dengan target peserta 30.000 karyawan perusahaan. Pemerintah bersama TNI Polri menggunakan 3 strategi dalam upaya mengendalikan kasus COVID-19 serta mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam vaksinasi agar COVID-19 cepat berakhir. Datang di sini dalam rangka melaksanakan akselerasi percepatan vaksinasi, khususnya bagi kawan-kawan kita buruh yang tergabung di dalam KSPSI. Karena kita tahu bahwa buruh adalah salah satu pahlawan berbisa, karena dengan kekuatan ekspor yang selama ini dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di perusahaan-perusahaan, maka dia bisa masuk untuk Indonesia. Buruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Kapolri dengan program sinergitas vaksinasi presisi. Ini program ketiga antara kami dengan Pak Kapolri. Sangat luar biasa perhatian pemerintah dan juga kehadiran Pak Panglima TNI dengan mensupport tenaga kesehatan yang luar biasa, Pak. Terima kasih Pak Panglima. Setelah hari ini kita lanjutkan ke DKI Jakarta. Jadi minggu depan saya bersama Pak Kapolri dan juga Pak Panglima TNI, kita akan melakukan vaksinasi presisi yang keempat di DKI Jakarta. Vaksinasi yang digelar di perusahaan PT KHTEX disiapkan sebanyak 15.000 dosis vaksin Sinovac dalam program vaksinasi presisi dengan puluhan petugas vaksinator. PT KHTEX merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara dengan jumlah karyawan sebanyak 30.000 orang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Tangerang, Banten menjalani vaksinasi massal. Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan dibagi dalam sesi yang berbeda. Sejak Kamis pagi, siswa-siswi SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang dan Madrasah Aliyah Al-Hikmah datang silih berganti untuk menjalani vaksinasi yang digelar oleh PMI Kabupaten dan Satgas COVID-19 setempat. Sebelum menjalani vaksinasi, para siswa mempersiapkan berkas berupa surat keterangan persetujuan orang tua dan kartu keluarga. Semoga bisa memutuskan nanti COVID-19. Pengen cepat belajar di kelas apa pengen tetap daring nih? Pengen tetap belajar sekolah dong. Bupati Tangerang menyatakan saat ini sudah lebih dari 20.000 pelajar SMP dan SMA yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19.
Untuk pelajar kita sudah lebih dari 20.000 per hari ini, nanti secara kolektif datanya akan di-upload terus oleh Dinas Kesehatan dan mudah-mudahan bisa menjangkau sampai 50 dan 70.000 pelajar Kabupaten Tangerang. Dalam vaksinasi COVID-19 massal kali ini, 1.200 pelajar tingkat SMA menerima vaksin Sinovac. Secara khusus, PMI bekerjasama dengan Puskesmas Curug melaksanakan vaksinasi di SMA 3 dan Madrasah Aliyah Al-Hikmah ya, dengan target 1.200 siswa. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap vaksinasi massal akan mencapai 2 juta dosis untuk masyarakat secara keseluruhan pada Desember 2021 mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi massal COVID-19 untuk pelajar juga digelar di Depok, Jawa Barat. Selain pelajar, warga menerima vaksin COVID-19. Vaksinasi massal untuk pelajar tingkat SMP, SMA, dan warga kali ini digelar di Yadika, 12 Depok, Jawa Barat. Selain untuk mempercepat kekebalan kelompok, vaksinasi juga diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam vaksinasi kali ini, penyelenggara menargetkan 1.500 dosis vaksin untuk diberikan kepada pelajar dan warga Depok. Untuk mencegah kerumunan, pemberian vaksin diberikan dalam 2 sesi. Kita mulai dari anak-anak sekolah, persiapan sekolah yang nantinya mereka sangat merindukan sekolah offline. Hari ini kita berharap tidak ada kekhawatiran lagi gitu. Pemirsa, Kapolres Metro Tangerang Kota mengangkat 2 anak yatim piatu saat hendak vaksin sebagai anak. Kedua orang tua anak tersebut meninggal akibat COVID-19. 1 bulan sudah Muhammad Ramdhani dan adiknya Muhammad Denas Wahid yang masih berusia 12 tahun kehilangan orang tua. Ayah dan ibunya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Awal bulan Juli, ibunda tercinta tidak kuat menahan serangan COVID-19 yang kemudian dalam waktu 1 minggu turut meninggal dunia. Pengalaman ditinggal orang tua tercinta akibat COVID-19 menjadi alasan Ramdhani dan adiknya ikut serta program vaksinasi. Saat sedang menunggu giliran divaksin, Kapolres Metro Tangerang Kota dan Kapolsek Jatiuwung mendatangi kedua anak yatim piatu tersebut. Demi memastikan masa depan kedua anak tersebut tidak turut menjadi korban, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deoni Jiu De Fatima mengangkat kedua anak tersebut sebagai anak angkat. Kami dari pihak kepolisian akan memperhatikan karena jadi anak yatim, kami akan menjadikan anak asuh untuk memperhatikan kehidupannya ke depan. Sekolahnya, kebetulan kakaknya udah bekerja dan saat ini si adiknya Denat, kami akan menjadikan anak angkat anggota kepolisian Metro Tangerang Kota. Terharu diangkat sebagai anak angkat Kapolres, Muhammad Ramdhani berpesan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program vaksinasi. Kalau bisa sih jangan menganggap sepele sama penyakit ini, terutama saya sendiri mengalami, orang tua sampai tidak ada, jadi lebih baik mencegah lah. Polres Metro Tangerang Kota sendiri menyediakan 24 titik pelaksanaan vaksinasi setiap hari. Tiap-tiap titik ditargetkan 500 hingga 1.800 warga tervaksin setiap harinya. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut terus membombardir masyarakat luas dengan vaksinasi COVID-19. Dan kali ini TNI Angkatan Laut Koarmada 2 menargetkan peserta vaksinasi dari pekerja media. Serbuan vaksinasi TNI Angkatan Laut Koarmada 2 menggelar vaksinasi massal yang ditinjau langsung oleh Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Iwan Isnuwarto. Para pekerja media dan masyarakat mendapatkan undangan menjadi target sasaran vaksinasi massal. Koarmada 2 menyiapkan 2.000 dosis vaksin Sinovac pertama dan kedua dengan menerjunkan petugas vaksinator Dinas Koarmada 2, Lakesla dan Stikes Hang Tuah, Surabaya. Diharapkan dengan serbuan vaksinasi secara masif ini, baik dosis pertama dan kedua dapat membentuk herd immunity bagi masyarakat Jawa Timur sebesar 70%.
Pemirsa, seorang pria pensiunan Polri di Bogor, Jawa Barat gagal divaksin karena nik KTP-nya dipakai oleh orang lain. Sementara warga Bekasi gagal divaksinasi karena niknya diduga telah digunakan warga negara asing. Siswandi, pria pensiunan Polri asal Komplek Gria Salak Asri Ciampea, Kabupaten Bogor, gagal divaksin setelah 3 kali mendaftarkan diri ke puskesmas setempat. Pasalnya, saat mendaftarkan diri, nomor induk kependudukan atas nama Siswandi berbeda dengan data dari pihak Dinas Kesehatan. Nama yang ada digunakan sebagai nama Sudarno. Pria pensiunan Polri ini kemudian melapor kepada 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Kesehatan. Namun 2 instansi itu menyarankan menghubungi Kemenkes dan Kemendagri melalui akun website kedua instansi tersebut. Nik saya itu atas nama Sudarno. Atas nama Sudarno. Udah kepakai sama orang. Iya. Dipakai sama orang. Orang mana, Pak? Mana itu orang mana ya? Orang mana? Daerah Bogor atau Jawa? Udah Bogor aja Bogor dari juga. kabupaten kayak. Terus upaya apa Pak yang sudah Bapak lakukan, Pak? Nah, ini kan disuruh lapor ke ke Dukcapil sudah. Ke Dukcapil suruh ke Dipdagri ya. Nah, sudah Dipdagri kembalikan ke itu. Baik lagi. Ke Dukcapil ya. Hal serupa juga dialami warga Bekasi, Jawa Barat. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi massal pada 29 Juli lalu, niknya tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor nik saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Lee In Wong ya kalau nggak salah. Setelah ditelusuri, nik wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Lee In Wong yang diduga merupakan warga negara asing. Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi, namun permasalahan nik yang disalahgunakan belum tuntas. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi jemput bola dilakukan petugas kepolisian dengan cara menggendong warga lansia untuk divaksin. Selain tak mampu berjalan akibat faktor usia, lansia tersebut juga tidak memiliki keluarga sehingga tidak ada yang mengantar untuk divaksin. Mereka nek. Sudah vaksinnya nek ya. Apanya? Sikap humanis dan peduli terhadap warga ditunjukkan oleh AKP Edi Suprayitno, Kapolsek Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Aspalanya. Berat juga nenek ya. Pintunya kunci ya, Tik. Dengan sigap, AKP Edi Suprayitno menggendong lansia dari dalam rumah ke mobil petugas yang telah disediakan. Setelah tiba di lokasi vaksinasi, lansia berusia 77 tahun bernama Emah tersebut digendong menuju Balai Serbaguna Desa Segara Makmur untuk divaksin. Selain tidak mampu berjalan kaki akibat faktor usia, lansia ini tidak memiliki keluarga sehingga tidak ada yang mengantar untuk vaksinasi. Nenek Emma ini dalam kondisi kakinya tidak kuat berjalan jauh. Ketika saya tanya sudah divaksin belum, beliau bilang belum. Dan nenek itu sangat-sangat kepingin divaksin karena dia bilang dia pengen nungguin cucunya sampai besar. Nah, ini tadi dari rumah digendong Pak Kapolsek, ini gimana, Nek? Perasaannya, Nek? Seneng apa takut apa gimana, Nek? Takut ya ada. Takut ya deh. Harapannya setelah divaksin apa, Nek? Biar cepet tetap sehat atau bagaimana gitu, Nek? Sehat, banyak umur. Vaksinasi massal ini digelar pihak kepolisian dan aparat desa Segara Makmur. Vaksinasi massal menerjunkan 30 vaksinator dengan target 1.000 peserta yang menyasar orang dewasa dan lansia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kehadiran generasi milenial yang mendominasi angkatan kerja saat ini perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman diharapkan menciptakan SDM unggul yang siap memasuki dunia kerja. Untuk meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja, Politeknik Ketenagakerjaan telah membuka pendaftaran mahasiswa baru sejak 1 hingga 24 Juni 2021. Program Politeknaker menyediakan 3 jurusan, diantaranya relasi industri, keselamatan dan kesehatan kerja, dan manajemen sumber daya manusia, serta jurusan kesehatan kerja yang menjadi jurusan terfavorit di Politeknaker. Mereka mengikuti beberapa tes. Pertama, tes potensi akademik, kedua, tes psikologi, ketiga, terakhir setelah mereka diterima itu tes kesehatan. Total pendaftar itu yang lolos seleksi berkas itu sekitar 2.462. Lalu yang diterima oleh Politeknik itu sejumlah 90 orang. Pada masa pandemi, pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan beberapa persyaratan seperti kartu identitas, kartu keluarga, dan surat keterangan lulus atau ijazah. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Angga Joshua, iNews melaporkan. Dari informasi mancanegara, pemirsa, puluhan warga di New Delhi berunjuk rasa pada Kamis kemarin menuntut keadilan bagi seorang bocah korban pemerkosaan yang tewas dibunuh. Puluhan penduduk desa yang marah berunjuk rasa di luar krematorium terkait pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak perempuan berusia 9 tahun pekan ini. Mereka menggelar panggung darurat dan berorasi menuntut keadilan bagi bocah perempuan tersebut. Kasus ini menghidupkan kembali kemarahan terpendam warga atas maraknya kejahatan seksual disertai pembunuhan terhadap kaum perempuan di India, serta perlakuan rendah bagi mereka yang berasal dari kasta seperti yang menimpa si bocah. हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि उन चारों हत्यारों को फांसी दी जाए. 4 pria yang dicurigai sebagai pelaku adalah pekerja di krematorium dan telah ditangkap namun belum dikenakan pasal dakwaan. Polisi mengatakan gadis itu memberitahu ibunya pada hari Minggu bahwa dia akan mengambil air di keran di krematorium di barat daya New Delhi. Sekitar 30 menit kemudian, pendeta krematorium menelpon sang ibu yang diberitahu bahwa putrinya telah tersengat listrik. Jasad korban langsung dikremasi oleh para tersangka tanpa menghubungi pihak kepolisian. Sang ibu mengaku tubuh putrinya dibaringkan di lantai krematorium dengan memar di sekujur tubuhnya. Dia mengaku diancam untuk tidak menelpon polisi. Keempat tersangka kini berada dalam tahanan kepolisian. Pemirsa, ratusan warga dan anggota parlemen di Pakistan berdemonstrasi di kota Islamabad pada Kamis kemarin untuk menunjukkan solidaritas terhadap Kashmir. Unjuk rasa di Islamabad itu terjadi pada malam perayaan kedua keputusan India yang mencabut semi-otonomi wilayah Kashmir yang sejak lama dipersengketakan oleh Pakistan dan India. और हिंदुस्तान को हम वार्निंग देना चाहते हैं कि तुम आग के साथ खेल रहे हो, तुम अमन को तबाह कर रहे हो इस रीजन के अंदर, तुम्हारे यहाँ गुर्बत है। इस हुकूमत ने बार बार इस बात का इरादा किया था कि आओ बैठो बात करें, मगर अब ये बात तय है कि जब तक आप वापस नहीं लेंगे वो चीजें जो कश्मीर, जो आपके आइन के अंदर आपने कश्मीरियों से वादा किया था। Presiden Pakistan Arif Alvi berbaris dengan menteri dan anggota parlemen lainnya saat para peserta mengibarkan bendera Kashmir. Baik Pakistan maupun India mengklaim Kashmir bersatu sebagai wilayah milik mereka. और मैं अपने कश्मीरी भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान का कोई फर्द चैन से नहीं बैठेगा। Sementara Perdana Menteri Narendra Modi pada Agustus 2019 mencabut pasal 370 Konstitusi India yang berisikan hak Kashmir atas konstitusinya sendiri.
termasuk proses pengambilan keputusan untuk semua hal, kecuali pertahanan, komunikasi, dan urusan luar negeri. Pemirsa, 10 orang migran tewas dalam kecelakaan mobil van di Encino, Texas, Amerika Serikat pada Rabu malam. Polisi mengatakan kendaraan tersebut kelebihan muatan. Mobil van yang kelebihan muatan membawa 29 migran dan terjatuh di jalan raya terpencil di Encino, Texas, Amerika Serikat pada Rabu malam. 10 orang tewas termasuk pengemudi dan 20 penumpang lainnya luka-luka. Sersan Nathan Brandley dari Departemen Keamanan Publik Texas mengatakan, mobil van yang dirancang untuk menampung 15 orang berisikan 29 penumpang. Van tersebut sedang melaju kencang ketika supir mencoba berbelok dari jalan raya. Pengemudi yang kehilangan kendali atas van yang sangat berat itu lalu menabrak tiang listrik dan tanda berhenti. Pejabat berwenang meyakini semua penumpang di dalam van adalah migran. 20 orang korban luka yang selamat mengalami luka serius hingga kritis. Identitas 30 orang di dalam van dirahasiakan hingga kerabat mereka diberitahu. Namun, polisi tidak menyebutkan informasi seputar mobil van tersebut, termasuk terdaftar di negara bagian mana dan siapa pemiliknya. Media setempat mengatakan, lonjakan migran yang melintasi perbatasan Texas secara ilegal telah menyebabkan peningkatan jumlah kecelakaan. Pada umumnya, kecelakaan melibatkan kendaraan yang penuh sesak dengan migran yang membayar dengan jumlah besar untuk bisa diselundupkan ke Amerika Serikat. Pemirsa, Cina meluncurkan 2 satelit multimedia ke stasiun luar angkasa. Informasi mancanegara selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.